Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 Arunika Laut akan mendemonstrasikan hasil capstone project kami, yakni analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Gojek menggunakan metode support vektor mesin untuk optimalisasi layanan Gojek di Indonesia. Next. Untuk anggota kami sendiri, yakni yang pertama ada Emil Idat, Arham Zaidin, Rian Prasetyo, dan saya sendiri Anissa Dwi Asmaranti. Kemudian untuk pembahasan atau table of content ini didahului dengan permasalahan, kemudian usulan solusi, kemudian dilanjut dengan demonstrasi solusi secara langsung atau praktek secara langsung, dan diakhiri dengan manfaat solusi yang akan disampaikan di akhir nanti. Next. Kemudian terkait permasalahan yang sudah kami paparkan atau sudah kami jelaskan pada pitching sebelumnya, yaitu mengenai ojek online Gojek yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia yang saat ini menempati posisi pertama, di mana dari riset sederhana kami menemui masalah-masalah yang masih sering ditemui, meliputi waktu tunggu yang lama, kemudian lonjakan tarif pada jam sibuk, kualitas layanan pengemudi yang tidak konsisten atau yang berhubungan dengan keramahan atau sikap pengemudi, kemudian yang paling sering yaitu pada gangguan teknis pada aplikasi. Nah, masalah tersebut tidak hanya menurunkan kepuasan pelanggan, tapi juga mengancam atau berpotensi mengancam daya saing Gojek di antara industri transportasi online yang sekarang ini semakin kompetitif. Next. Kemudian untuk usulan solusinya, kami mengusulkan solusi berupa analisis sentimen ulasan pengguna layanan Gojek yang hasil akhirnya divisualisasikan melalui dashboard interaktif, di mana di sini dengan harapan bisa membantu baik dari perusahaan atau manajemen Gojeknya untuk bisa mengoptimalkan kualitas pelayanannya lebih baik lagi maupun pada sisi masyarakat selaku pengguna, yang dimana untuk bisa memastikan bahwasannya masukan, kritik, ataupun keluhan mereka telah diterima oleh Gojek untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan demi kenyamanan pengguna. Kemudian, selanjutnya, untuk demonstrasi solusi akan disampaikan oleh rekan saya dengan menampilkan output pada Visual Studio Code dan juga hasil dashboardnya. Untuk demonstrasi yang pertama adalah demonstrasi menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python seperti yang sudah dijelaskan pada tools-tools di pitching sebelumnya. Untuk langkah analisis, sebenarnya untuk langkah yang pertama adalah scraping. Setelah scraping akan kami baca atau load data terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kami melangkah pada langkah selanjutnya, yaitu pre-processing data, di mana ada beberapa tahap. Yang pertama adalah membersihkan data dengan dfinfo untuk mengecek apakah ada data yang hilang dengan isna juga. Kemudian setelah melakukan pengecekan dan pembersihan data, langkah selanjutnya adalah scaffolding, di mana akan mengubah ulasan itu sendiri menjadi bentuk lowercase. Kemudian yang selanjutnya adalah normalisasi, di mana mengubah kata-kata singkatan yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia, seperti KLO menjadi kalau, LG menjadi lagi, terus TRS menjadi terus, dan lain-lainnya. Menampilkan hasil vektorisasi, seperti yang terlihat di sini adalah bentuk dasarnya, SVM Confusion Matrix. Dengan akurasinya sebesar 79%, bisa dikatakan performanya cukup tinggi untuk suatu analisis sentimen. Dan terdapat 586 prediksi true positif dan juga true negatif sebesar 961%, dan beberapa kesalahan seperti 232 false positif dan 179 false negatif. Jadi secara keseluruhan, meskipun model bekerja dengan lebih baik di kelas positif, performa model masih dapat ditingkatkan untuk menangkap data negatif dengan lebih baik. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas hasil analisis data kepuasan pengguna layanan Gojek dalam skala waktu yang telah ditentukan.
Dari grafik dan metrik ini, kita dapat melihat beberapa poin utama yang menjadi sorotan. Pertama, pada bagian overall rating, Gojek memperoleh skor rata-rata sebesar 3,59 dari 5. Ini mencerminkan adanya ruang untuk perbaikan agar kepuasan pelanggan dapat meningkat di masa depan. Kedua, total ulasan yang dikumpulkan mencapai 6.254 ulasan. Ulasan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi pelanggan terhadap layanan Gojek. Ketiga, pada bagian tingkat kepuasan, kita dapat melihat distribusi ulasan sebagai berikut. 57,83% ulasan mencakup kategori puas. 20,0,5% ulasan berada di kategori tidak puas. Sisanya 22,12% masuk di kategori sangat puas. Dengan demikian, mayoritas pelanggan merasa puas, namun ada persentase signifikan yang memberikan ulasan kurang baik. Keempat, dari segi sumber data, ulasan berasal dari dua platform utama, yaitu Google Play menyumbang 70,90% dari total ulasan, sementara App Store menyumbang 20,05%. Hal ini menunjukkan dominasi menggunakan Google Play sebagai sumber utama ulasan, sehingga perhatian lebih bisa diberikan untuk memahami sentimen dari pengguna platform ini. Kelima, jika dilihat dari sentimen pelanggan, distribusi sentimen terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sentimen positif cukup dominan. Yang kedua, sentimen negatif masih berada pada jumlah yang cukup signifikan. Lalu yang ketiga, sementara sentimen netral mencakup sisanya. Nah, bulan November menjadi salah satu bulan yang menarik perhatian karena terlihat adanya tren peningkatan sentimen positif di bulan tersebut. Meskipun begitu, ulasan negatif tetap muncul, terutama terkait beberapa permasalahan teknis dan pelayanan yang perlu ditindaklanjuti. Terakhir, data pada bagian count of source buyer and source menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah ulasan pada tahun 2024, khususnya pada platform Google Play. Nah, dari keseluruhan data ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun tingkat kepuasan pelanggan cenderung positif, Gojek tetap memiliki tantangan untuk mengurangi ulasan negatif dan meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Perhatian khusus perlu diberikan pada tren di bulan November sebagai salah satu momen evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk page yang kedua ini sendiri terdiri dari 3 slicer dan 4 chart visualisasi data. Untuk slicer yang pertama, ini berisi bulan yang akan kita gunakan untuk memfilter setiap chart sesuai dengan bulannya, seperti itu. Untuk slicer yang kedua, ini kita gunakan untuk melihat data apakah kita ingin menampilkan sentimen-sentimen yang puas, sangat puas, ataupun tidak puas. Nah, untuk slicer yang ketiga, ini kita gunakan untuk menampilkan sentimen dari source tempat kita mengambil data, apakah dari Play Store ataupun dari App Store, seperti itu. Di sini juga terdapat chart berupa total ulasan. Ini menampilkan jumlah ulasan yang terdapat di bulan ataupun slicer yang tadi saya jelaskan. Di sini juga ada chart rating. Chart rating ini berisi sentimen positif, negatif, dan netral. Bisa dilihat seperti di gambar. Sama halnya dengan chart yang di bagian paling bawah. Ini berisi tentang 3 kategori. Yang pertama adalah sentimen yang menyatakan sangat puas, kurang puas, dan puas. Untuk chart yang di bagian paling kanan, ini berisi tentang rating dan ulasan. Untuk rating sendiri, ini rentangnya dari 1 sampai 5 dengan kategori. Untuk rating 3 ke bawah, ini ditandai dengan angka silang, menandakan pelanggan tersebut tidak puas. Untuk kategori bintang 4, ini mendapatkan lambang tanda seru, menandakan pelanggan tersebut puas. Dan untuk yang bintang 5, ini diberi tanda centang, menandakan pelanggan tersebut puas. Oke, cukup. Baik, sebagai penutup dari demonstrasi yang telah kami lakukan, di sini terdapat manfaat solusi di mana memberikan kemudahan dan wawasan bagi perusahaan Gojek untuk bisa memahami pola dan tren ulasan pengguna, untuk bisa melakukan perbaikan pada area-area layanan yang memerlukan perbaikan
tersebut demi kenyamanan pengguna, serta menjadi wawasan dan juga edukasi juga bagi para pengguna dalam mendukung dan memastikan setiap kritik maupun masukan dari mereka diterima oleh Gojek, dan juga mendukung keputusan mereka juga dalam menggunakan layanan yang baik demi kepuasan mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada demonstrasi kami pada proyek kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kata, kalimat, ataupun istilah yang kami ucapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.